Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kids, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Sebelum kita memulai bilangan pecahan, Miss akan menjelaskan tentang beberapa hal. Oke. Bisa diperhatikan di papan tulis. Ini adalah sebuah lingkaran. Lingkaran ini disebut dalam bilangan pecahan disebut satu persatu, yaitu artinya ada satu bagian dari satu bagian, karena ini hanya ada satu. Lalu jika kita bagi menjadi dua seperti ini, artinya lalu kita arsir bagian ini, yang diarsir ini disebut 1/2 karena satu dari dua bagian, yaitu ini. Lalu jika kita ubah lagi, arsirannya menjadi 4 bagian, lalu yang diarsir ada 2 bagian disebut 2/4 karena yang diarsir ada 2 bagian di antara 4 bagian. Jika yang diarsir ada 3 bagian, maka disebut 3/4. Lalu jika yang diarsir hanya ada 1 bagian, disebut 1/4. Sampai sini apakah paham? Dari penjelasan Miss yang tadi, lingkaran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bilangan pecahan adalah bilangan yang menyatakan suatu bagian dari satu keseluruhan. Seperti tadi, jika yang diarsir 1 di antara 4 bagian, maka 1/4 dan lain sebagainya. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang mana sih yang pembilang dan yang mana sih yang menyebut? Oke, dari 1/4 yang sudah ditulis ini, 1/4. Yang mana sih pembilangnya dan yang mana sih penyebutnya? Pembilangnya ada di atas, yaitu satunya disebut pembilang. Dan yang bawah disebut penyebut. Sampai sini apakah sudah paham? Oke, sekarang Miss akan memberikan satu contoh lagi. Bisa dilihat ada satu kotak yang dibagi menjadi 4. Jika yang diarsir 1 sama dengan 1/4. Lalu sebaliknya lagi.
ada satu persegi panjang lagi, lalu persegi panjangnya dibagi menjadi 8 bagian. Lalu jika yang diarsir ada 2, maka sama dengan 2/8. Lalu ada persegi panjang lagi yang dibagi menjadi 12 bagian. Jika yang diarsir ada 3 bagian, maka sama dengan 3/12. Nah, bisa dilihat sepertinya bilangan dan penyebut dari yang telah Miss tuliskan ini sepertinya berbeda ya. Tapi kalau kita sederhanakan lagi, kita akan menemukan kesamaan di antara mereka loh. Sebagai contoh, 1/4, apakah 1/4 masih bisa disederhanakan? Tidak bisa, karena di sini sudah 1, di sini sudah 1/4, di sini 1, jadi tidak bisa dibagi dengan apa? Dengan bilangan lain. Kalau 2/8, kira-kira bisa disederhanakan lagi nggak ya? Tidak ya? Bisa, iya benar. Dibagi berapa ya kira-kira? Dibagi angka 2. 2 dibagi angka 2 bisa tidak? Bisa kan? Lalu angka 8 juga bisa dibagi angka 2. Kita coba ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, bisa dilihat bukan? Bilangan pecahan nomor 2 dan nomor 1 menghasilkan angka yang sama ya. Lalu bagaimana dengan bilangan pecahan nomor 3? Kita coba sederhanakan. Apakah 3 bisa dibagi 2? Tidak, hasilnya akan menjadi desimal. Dan apakah 12 bisa dibagi 2? Bisa, tapi angka 3-nya tidak bisa dibagi 2. Bagaimana dengan angka 3? Apakah angka 3 bisa dibagi 3? Iya, bisa. Apakah 12 bisa dibagi angka 3? Iya. Jadi kita coba ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Wah, bisa dilihat bilangan pecahan 1, 2, dan 3 menghasilkan angka yang sama. Jadi bilangan pecahan bisa disederhanakan, tapi harus dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Oke, bilangan-bilangan yang telah ditulis ini kan memiliki nilai yang sama, maka disebut pecahan senilai. Disebut pecahan senilai karena mereka memiliki hasil akhir yang sama, yaitu 1/4. Oke, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sih cara mengurutkan bilangan pecahan. Untuk mengurutkan bilangan pecahan ada caranya loh. Misalkan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara untuk mengurutkan bilangan pecahan. Sebagai contoh, ada bilangan pecahan yang acak seperti itu. Mari kita urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Caranya adalah dengan
menyamakan penyebutnya. Apakah semua penyebut dari soal ini sudah sama? Belum, bukan? Mari kita samakan. Kita ambil angka 10 ya, karena 5 bisa dikalikan menjadi 10. Tiga per 10 tetap. Lalu 4 per 10 jadi tetap. 5 per 5 kita kalikan 2. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama semua nih. Sekarang kita tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Dari 4 bilangan pecahan ini yang mana sih yang paling kecil? Iya, 2 per 10 adalah yang paling kecil. Kita tulis di sini. Lalu diikuti oleh 3 per 10. Lalu diikuti oleh 4 per 10. Dan 10 per 10. Soalnya ini berarti kita kembali ke soal pertama ya, yaitu yang paling kecil 1 per 5. 3 per 10. Jadi jawabannya adalah ini. Oke. Cukup sekian penjelasan dari Miss. Semoga kalian mengerti penjelasan yang telah Miss jelaskan. See you in our next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.